Saudara melanjutkan penjelasan siapakah Yesus sebenarnya, maka hari ini saya ingin memaparkan sedikit mengenai Yesus sebagai Tuhan, Yesus juga sebagai manusia. Dia 100% adalah Allah, Tuhan, dia demikian juga dia 100% adalah manusia. Mengapa demikian? Karena Allah ingin menyelamatkan manusia di dunia ini, maka ia mengambil rupa manusia. Dia tanggalkan kesetaraannya dengan Allah menjadi manusia. Kalau di dalam kitab Filipi dikatakan kenosis. Dia tanggalkan. Dengan kata lain, bukan berarti ketuhan Allahnya itu hilang. Tidak. Ketuhan Allahnya itu tetap ditambah dengan kemanusiaannya. 100%. Saya tidak menyangkal bahwa Allah itu benar-benar adalah Allah, Yesus itu benar-benar adalah Allah, tetapi Yesus itu juga adalah manusia. Sama-sama 100%. Ini yang disebut dengan inkarnasi. Ia menjadi manusia, bukan berarti keilahiannya itu lenyap. Tidak demikian. Bukan berarti keilahiannya menghilang. Tidak demikian. Karena ia tidak menganggap kesetaraan, kesamaannya dengan Allah. Dia tidak mau posisinya sama dengan Allah, kemudian sebagai hal itu yang harus dia pertahankan, Alkitab katakan demikian, maka dia menjadi manusia. Dengan demikian, saudara, kita tidak lagi perlu memperdebatkan bahwa dia adalah Allah, dia adalah manusia. Yesus adalah pribadi kedua tunggal Allah, Allah Tritunggal, yang berinkarnasi menurut Yohanes pasal 1. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai 14. Ya, kalau kita baca cukup panjang, tapi kalau saudara pegang Alkitab, saudara boleh membacanya. Karena kemanusiaan Kristus itu sangat diharuskan sebagai syarat utama, dikatakan bagi Kristus untuk menebus manusia, untuk menebus kita, menebus engkau. Kalau engkau belum percaya, dia datang mengasihi engkau. Dia mau menebus engkau supaya engkau percaya dan engkau menerima dia sebagai juru selamat, dan engkau akan mendapatkan keselamatan itu. Saudara, dosa manusia itu hanya bisa digantikan oleh manusia. Tetapi manusia itu berdosa sekarang. Tidak bisa. Perlu ada seorang manusia yang tidak berdosa, yaitu Yesus atau firman itu dalam Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 dikatakan ia adalah Allah. Ia menjadi manusia sebagai satu inkarnasi, menjadi daging, menjadi manusia, adalah suatu pernyataan dari Injil Yohanes. Ya, kalau kita perhatikan di sini. Di sini kita juga bisa melihat bagaimana Rasul Paulus, dia berusaha menjelaskan bahwa Kristus menjadi manusia untuk menjadi perdamaian. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Dan manusia itu dihukum masuk neraka. Kenapa? Karena berdosa. Nah, itu berarti akan mengalami penderitaan yang kekal. Kemarin disinggung sedikit mengenai hidup yang kekal dan juga penderitaan yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Sederhana saja. Hidup yang kekal adalah hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Lalu ada yang nyelutup. Kan di neraka itu juga kekal. Iya benar. Itu berarti bersama dengan iblis, setan di neraka.
Dan di situ banyak penderitaan. Coba kita perhatikan Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-29 dan 30. Coba kita perhatikan Alkitab kita. Roma pasal 8, saudara. Kita buka bersama Roma 8, ayat 29 sampai 30. Saya bacakan buat kita sekalian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi serupa dengan rupa Allah, gambarannya. Yesus harus mengalami kematian agar kita dapat membayar harga. Upah dosa itu adalah maut. Kita tidak bisa membayarnya. Ya, maka Roma 6 ayat 23, di situ dijelas dikatakan upah dosa itu maut. Upah dosa itu kematian. Kalau Kristus itu bukan manusia sejati, bukan manusia sesungguhnya yang 100%, maka Kristus itu tidak dapat menyelamatkan kita. Kenapa? Karena Tuhan Allah harus menjadi manusia, menyelamatkan kita, menggantikan kita. Ia harus membayar. Ia harus menebus. Maka demikian seperti Alkitab katakan, Yesus 100% adalah Allah, Yesus 100% juga manusia. Maka dengan demikian, kita menerima bahwa dengan iman yang menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan dan benar-benar manusia. Lalu ada pertanyaan, mengapa manusia bisa jadi Tuhan? Bukan manusia menjadi Tuhan, tapi Tuhan menjadi manusia. Ingat, jangan dibalik-balikkan. Tuhan menjadi manusia. Bukan menjadi manusia menjadi Tuhan. Kalau manusia menjadi Tuhan, itu ciptaan. Bahkan patung juga bisa dianggap sebagai Tuhan. Tapi sekarang Tuhan menjadi manusia. Itu yang masuk akal. Saya, saudara, tidak bisa menjadi Tuhan. Tapi Tuhan Allah bisa menjadi manusia karena ada rencananya menyelamatkan kita semuanya. Ini kepercayaan orang Kristen. Kepercayaan orang-orang yang mengaku percaya pada Yesus. Kristen kan bukan hanya sekedar agama, tapi Kristen itu orang yang percaya pada Kristus, pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus harus percaya pada Yesus. Pengikut Kristus yang tidak percaya pada Tuhan Yesus itu hanya berdasarkan pengetahuan, pengenalan. Saudara, Alkitab itu siapa saja boleh baca, bebas. Tapi kalau saudara baca Alkitab bukan sebagai firman Tuhan, hati-hati. Karena akan menyesatkan Anda. Karena akan membuat Anda jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya timbul pengkritik-pengkritik Alkitab yang selalu mau mencari kesalahannya. Karena waktu mereka membaca Alkitab, mereka tidak setuju atau tidak menganggapnya sebagai firman Tuhan. Nah, kalau kita setuju, kita akui Alkitab adalah firman Tuhan yang tidak pernah salah, maka ketika dia bicara kepada kita, maka firman Tuhan yang bicara pada kita. Yesus katakan, menyelamatkan kita. Maka kita mesti percaya. Saudara, semua orang tahu bahwa firman Allah itu kekal. Firman Allah itu dapat berbicara pada kita, bahkan mengubah hidup manusia. Kemarin saya ada kutip Kisah Rasul 16 ayat 31, ini ayat favorit saya. Percayalah akan Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat,
engkau beserta isi rumahmu. Tidak dikatakan bahwa percayalah akan Tuhan Yesus, maka engkau akan bebas. Paulus tidak katakan demikian, tapi percayalah akan Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat. Itu berarti siapa Yesus? Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan manusia, bukan? Kalau manusia itu paling hanya bisa menolong, itu pun kalau dia kenal, itu pun kalau dia suka. Tapi beda dengan Yesus, siapapun dia mau selamatkan. Maka firman Tuhan katakan, di bawah kolong langit, tidak ada kuasa yang lebih besar dari siapapun, selain kuasa daripada Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan engkau dan saya. Itu kuasa Yesus. Yang kita percaya, Yesus adalah Tuhan. Mengapa dia lahir ke dunia ini? Karena Allah ingin menjadi manusia, dia pinjam, katakan, rahim dari seorang wanita yang bernama Maria, yang masih suci, melahirkan seorang yang bernama Yesus. Nah, kalau saudara tidak percaya akan ini sebagai firman Tuhan, pasti akan mencari kesalahan. Itu sudah biasa. Kita tidak permasalahkan. Tapi bagi orang percaya, dia begitu yakin ini mujizat. Ini yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan, saudara menuduh lagi bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib. Benar. Orang percaya mengakui Yesus mati di atas kayu salib. Benar. Ini dalam rangka memperingati atau menjelang Paskah, hari Jumat Agung, bahwa Yesus benar-benar mati di atas kayu salib. Tidak bohong. Ya, justru orang-orang berusaha membohongi, bilang Yesus itu digantikan oleh muridnya, Yudas disalibkan. Kenapa? Karena takut kalau orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia benar-benar disalibkan di atas kayu salib dan benar-benar mati, benar-benar dikuburkan. Tetapi ingat, dia bukan hanya mati begitu saja, saudara. Ingat, saudara, catat. Ia bukan hanya mati begitu saja, tapi ia bangkit pada hari ketiga. Ini menyatakan bahwa ia adalah Tuhan. Tuhan Allah. Bangkit pada hari ketiga. Jadi orang percaya, orang Kristen, dia tidak menyembah kepada Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Secara manusia, Yesus pernah mati. Tapi dia mati untuk menggantikan manusia dari dosa. Tapi dia bangkit kembali. Dia bangkit berarti dia menang atas maut. Dia menang atas dosa. Nah, kemenangan inilah yang tidak disukai oleh orang-orang banyak yang tidak percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Padahal sampai hari ini, dunia mengakui Yesus itu bangkit. Kita peringati loh di seluruh dunia. Pada hari Paskah. Dia pernah mati, dia pernah bangkit. Bahkan di Indonesia, di negara kita Indonesia, hari Jumat Agung itu diliburkan, saudara. Jadi hari libur. Itu berarti sakral. Dan itu berarti dipercaya oleh dunia dan termasuk Indonesia. Dan hari Minggunya itu adalah hari Paskah. Dan itu di seluruh dunia. Kan luar biasa. Jadi kalau ada orang yang hari ini masih meragukan, ini dipertanyakan. Karena keselamatan itu hanya ada di tangan Kristus. Di tangan Yesus. Kalau engkau tidak percaya kepada Yesus itu sebagai juru selamat, bahkan karena engkau sudah pernah mendengar, maka engkau berdosa. Dan dosa yang paling besar di dunia ini adalah tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu dosa yang paling besar. Kenapa? Karena tidak dapat keselamatan. Kalau engkau mencuri ayam, masih ada pengampunan. Tapi kalau engkau mengambil harta milik orang lain, juga masih ada pengampunan. Paling di penjara 5 tahun, keluar lagi. Tapi kalau engkau tidak percaya pada Tuhan Yesus, kecuali Anda bertobat,
kembali percaya pada Dia, maka engkau dan saya akan masuk neraka, berdosa. Itu dosa paling besar. Itu sebabnya hari ini saya mau ingatkan kita semuanya yang kebetulan dengar video ini. Yesus adalah Tuhan, benar, 100% Tuhan. Tapi Dia juga manusia, benar, 100% manusia. Dia datang ke dunia ini menjadi manusia. Kenapa? Karena ingin menyelamatkan engkau dan saya yang berdosa ini. Dia harus menjadi manusia untuk menggantikan penghukuman untuk kita. Dia harus jadi manusia. Dia menjadi manusia. Bukan manusia menjadi Allah. Bukan, ingat, jangan dibalikan. Sekali lagi, Allah datang ke dunia menjadi manusia. Dan puncak karyanya adalah ketika Dia berada di atas kayu salib. Dia mati untuk kita. Dan Dia bangkit sebagai kemenangan. Malam ini, kalau di dalam hatimu masih ada kekosongan, keraguan, masih belum percaya kepada Dia, saya mau mengajak kita sekalian. Buka hatimu lebar-lebar. Yesus datang ke dunia ini mencari orang berdosa, mencari orang yang hilang. Engkau barangkali orangnya. Jangan tunggu, jangan tunda, jangan sampai telat. Karena kalau sudah telat, tidak ada kesempatan lagi. Selama ada kesempatan, buka hati kita. Percaya kepada Dia. Karena Dia satu-satunya yang akan menyelamatkan kita. Menempatkan kita masuk dalam kerajaan surga. Firman Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Firman Tuhan juga berkata bahwa akulah pintu. Dia yang membuka pintu untuk kita. Saudara, kalau anak raja berkenalan dengan kita, kita mau masuk ke dalam kerajaan, tinggal dia gandeng tangan, lalu kasih tahu pemimpin atau siapa aja yang jaga di luar, kita boleh masuk. Kenapa? Anak raja mau masuk kerajaan, tidak ada yang berani larang. Tetapi, kalau kita mau nyelonong, nggak bisa. Jadi Yesus hari ini datang ke dunia ini sebagai Allah, sebagai anak Allah, anak raja. Datang ke dunia ini sebagai Tuhan Allah. Dia mau menyelamatkan kita. Tidak satupun orang yang bisa larang. Saudara, saya ingin mendoakan untuk Anda, Bapa di surga. Bukakan hati setiap orang yang mendengarkan perenungan ini. Siapapun mereka, Tuhan. Khususnya mereka yang belum percaya bahwa Yesus itu benar-benar adalah Tuhan. Dan mereka yang belum percaya bahwa Yesus itu juga manusia. Yesus jadi manusia mau menyelamatkan kita. Tuhan, biarlah kami semua yang mendengar boleh percaya. Karena hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kami. Satu-satunya Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 3:16 ayat terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengar doa kami Tuhan, dengar permohonan kami Tuhan. Kami doakan agar orang-orang yang belum percaya, mereka boleh bertobat, percaya kepada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, terima kasih untuk menyaksikan video ini. Saya, Saumiman Saud, ada di San Francisco, melayani di Cornerstone Broadcasting Ministry atau CEBC San Francisco, mengucapkan terima kasih untuk waktu yang Anda berikan menyaksikan video ini. Percayalah akan Tuhan Yesus, engkau akan selamat dan engkau beserta isi rumahmu. Terima kasih. Sampai ketemu. God bless you.